berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar ya. Silakan ke pemimpin atau ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semuanya siap. Siap. Berdoa mulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Nah, baik, sebelum kita ke pembelajaran, Bapak mau tanya nih, di antara kalian pernah nggak bikin teh manis? Pernah, semua pernah ya? Pernah. Nah, langkah pertama apa ketika kalian akan membuat teh manis yang kalian lakukan apa pertama? Menyiapkan terus apa lagi misalnya? Menyiapkan kemudian air panas, teh ya, itu disiapkan. Nah, baru kalian buat ya langkah-langkahnya. Nah, kalian membuat teh manis itu nanti ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini tentang apa itu berpikir komputasional ya. Sebelumnya kan kalian pernah belajar tentang pengertian coding ya dan kecerdasan buatan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa itu berpikir komputasional. Nah, adapun tujuan pembelajarannya ya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional ya. Nah, apa manfaatnya bagi kalian kalau kalian harus belajar tentang konsep dasar komputasional? Manfaatnya ya, supaya setelah kalian belajar ini, nanti kalian kedepannya akan mampu memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang logis dan sistematis ya, cepat dan efisien, karena sudah terbiasa dilatih ya dengan belajar bagaimana berpikir komputasional. Nah, jadi hari ini kita akan belajar apa itu berpikir komputasional ya. Nah, silakan kalian lihat di sini ya, perhatikan, akan Bapak jelaskan ya berpikir komputasional itu apa. Jadi berpikir komputasional itu berpikir ala komputer ya, berpikir ala komputer yang mana komputer itu ya, dalam memecahkan suatu persoalan dia akan memecah-pecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, melihat polanya, kemudian memunculkan mana hal yang penting dan menyembunyikan hal yang penting serta mengurutkan langkah-langkahnya secara urut. Itu komputer cara berpikirnya. Jadi berpikir komputasional itu tadi berpikir ala komputer. Ada 4 dasar ya, atau yang mendasari berpikir komputasional. Ada 4 prinsip ya. Jadi ada 4 prinsip. Yang pertama ada 4 pilar ya. Yang pertama ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ada 4 pilar ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini dekomposisi ya. Dekomposisi itu apa sih Pak? Dekomposisi itu memecah-mecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil ya. Contohnya misalnya ketika kalian disuruh membereskan kamar tidur ya. Di rumah ya biasanya kalian kan bangun tidur suruh membereskan kamar tidur. Nah, bagaimana cara membersihkan kamar tidur itu supaya kalian tidak keberatan? Apakah kita lakukan sekaligus dibereskan? Tidak, tapi kita akan berpikir
Gimana caranya ya? Pertama apa dulu yang harus dibereskan? Contoh misalnya kamu bereskan kamarnya dulu, ya tempat tidurnya. Misalnya melipat apa selimut. Kemudian memisahkan baju nih, mirip baju yang kotor dimasukkan ke ember. Kemudian apa lagi misalnya? Membereskan mainan, membereskan buku-bukumu yang semalam habis belajar misalnya, bereskan ya. Kemudian baru nyapu lantai. Itu contoh dekomposisi, pecah-pecah masalah. Jangan sekaligus bereskan lantai, buku sekaligus bareng, bisa nggak? Tidak, maka harus kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Ini yang dimaksud dengan dekomposisi. Paham? Nah, kayak tadi, ketika kalian bikin teh manis, dekomposisinya apa aja coba? Pertama apa? Siapkan gelas, ambil teh, ambil air panas, ambil gula, ambil sendok. Itu namanya dekomposisi. Jadi memecah bagian yang besar menjadi bagian kecil. Paham sampai di sini? Nah, itu dekomposisi ya. Kemudian pilar yang kedua yaitu pengenalan pola. Ini pengenalan pola, ya. Pengenalan pola itu mencari kesamaan atau tren atau kebiasaan misalnya yang dilakukan. Contoh, ketika tadi kamu membereskan apa? Kamar ya? Ya. Contoh misalnya buku biasanya ditaruh di mana? Oh, di rak yang sebelah sini, lemari sini. Mainan biasanya taruh mana? Oh, di sini. Nah, gitu ya. Misalnya, apalagi misalnya boneka biasanya taruh di mana? Nah, itu namanya pengenalan pola yang berulang kebiasaan yang sering kamu lakukan. Itu namanya mengenali pola, ya, atau mencari kesamaan, ya. Yang berikutnya adalah abstraksi. Yang ketiga itu abstraksi. Apa abstraksi? Abstraksi itu kita fokus pada hal-hal yang penting, yang tidak penting kita abaikan, ya, kita sembunyikan, kita abaikan aja, nggak usah dipedulikan. Itu namanya abstraksi. Contohnya apa Pak? Contohnya gini, ketika misalnya kamu dari sekolah nih, dari rumah mau ke sekolah, yang rute utama yang kamu lihat apanya? Rutenya apa? Misalnya sepanjang jalan kamu lihat, kan? Oh, di pinggir jalan ada pohon ini, ada itu, apa itu kita harus lihat semua? Tidak, tapi kita fokus pada mana? Pada rute atau jalannya, ya, jalan menuju ke sekolah. Nah, jadi yang tidak penting kita abaikan, kalau kita pikirkan. Contoh kamu mau jalan dari rumah mau ke sekolah, yang di pikiran kamu itu yang dilihat adalah jalurnya, nggak perlu kita misalnya lihat kanan kirinya ada apa. Paham? Jadi yang kanan kiri ada apa? Ada rumah, ada pohon, itu abaikan. Itu namanya abstraksi, ya. Jadi kita melihat hal yang penting, yang nggak penting diabaikan, ya. Contoh tadi ketika bikin air teh. Air teh itu yang penting apa aja coba? Kalau mau bikin wedang teh atau teh manis, yang penting apa? Yang paling penting teh, apalagi gula, terus air panas, sama gula, terus sendok. Contoh merek tehnya penting nggak? Enggak. Warna bungkus tehnya harus warna hijau atau warna kuning atau merah, penting nggak? Enggak. Gelasnya harus yang kembang apa yang polos, penting nggak? Enggak. Abaikan, itu namanya abstraksi. Ya, airnya harus air galon apa air apa? Nggak penting. Yang penting air mendidih. Nah, ini yang disebut dengan abstraksi. Yang terakhir ini algoritma, ya. Ini, ya. Algoritma ini itu sama aja mengurutkan langkah-langkah yang benar seperti apa. Contohnya tadi ketika bikin teh manis,
itu ada urutannya. Kalau urutannya salah maka tehnya tidak jadi. Coba bisa menjelaskan nggak urutan membuat teh manis seperti apa? Pertama apa dulu kita siapkan nama? Gelas. Terus ambil tehnya dimasukkan gelas. Terus ambil gelas, gulanya masukkan gelas. Kita rebus air. Setelah airnya mendidih kita tuang ke gelas. Kemudian kita aduk. Setelah aduk kita sajikan. Itu namanya algoritma atau mengurutkan langkah-langkah secara urut. Kalau misalnya ujuk-ujuk kalian sajikan, bisa nggak? Enggak, urutannya jangan sampai salah. Kalau salah maka tidak akan jadi teh manisnya. Sama aja ketika kalian bikin misalnya apa? Mie instan, misalnya suruh menyajikan mie instan itu ada urutannya. Itu yang disebut dengan algoritma. Paham? Paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan? Benar. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nanti Bapak kasih tugas secara berkelompok ya. Sebelum kalian ke tugas kelompok ini kelihatannya sudah sangat lelah. Silakan semua berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Ya, siap ya. Karena tadi kelihatannya capek ini udah koyo. Sekarang perhatikan Bapak. Ya, ketika Bapak bilang gini, tangan Bapak gini, ini Marina ya. Ini Marina, kalau begini menari, kalau begini dia atas, kalau begini menara. Ini begini menara kan? Gini dulu semua. Begini ya, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa? Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara. Silakan kamu bagi kelompok. Ini kita bagi 4 kelompok ya. Nanti setiap kelompok akan mendapat tugas menentukan satu masalah besar ya. Nanti kamu tentukan mana yang termasuk dekomposisi, mana yang termasuk abstraksi, dan mana yang termasuk algoritma. Paham? Paham. Nanti kelompok 1 tugasnya berbeda dengan kelompok 2 ya. Contoh misalnya kelompok 1 menentukan apa tadi, misalnya persiapan ulang tahun kawannya ya. Kelompok 2 misalnya nanti tugasnya berlibur ke suatu kota lain ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 nanti kita kasih tugas yang berbeda-beda. Nah, silakan untuk sekarang bagi kelompok dulu ya. Dan Anda bagi kelompoknya? Sudah. Kalau sudah ini akan Bapak bagikan tugas dan kelompok ya. Ini sudah ada instruksinya jelas. Silakan kalian baca ya tugasnya. Kelompok 4 ya, ini kelompok 3. Nah, silakan setiap kelompok berdiskusi ya untuk menyelesaikan tugas mana yang termasuk dekomposisi, mana termasuk abstraksi, dan mana yang termasuk algoritma ya. Silakan semuanya kerja. Ini kelompok 1 ya. Tadi menentukan apa? Ya, dekomposisinya ini. Nanti kamu tentukan mana algoritmanya, mana ini bukan algoritma. Abstraksinya mana algoritma? Ya kamu bisa berikan sama orang. Gitu ya.
ini ya, tinggal algoritma sama polanya ya, pola sama abstraksi itu yang penting dan yang tidak penting apa itu pilih yang penting, yang nggak penting jabatan. Apa itu yang penting itu ini Pak, dari segi ini apa yang paling penting, yang nggak penting apa? Kalau ulang tahun yang paling penting apa? Nah, gitu. Ya. Apa abstraksi itu yang paling penting di antara itu yang kamu kalau tadi yang apa yang harus kamu nggak boleh ketinggalan itu ya. Ujungnya ya, nggak boleh bukannya. Sudah selesai anak? Kalau sudah silakan kelompok 1 membacakan hasilnya ya, mempresentasikan. Yang lain kelompok lain 5 ya, atau menanggapi nanti ketika ada yang bertanyakan tanyakan ya. Silakan nomor 1 siapa perwakilannya? Ya, boleh berdiri ya. Di sini aja madepnya ke sana kelompok lain. Ya. Ya, ada yang menanggapi kelompok lain gimana? Sudah ya, nah, cukup. Nah jadi itu ya tadi kelompok 1 menentukan algoritma, kemudian abstraksi, pengenalan pola dan juga menentukan dekomposisi dari apa tadi? Kelompok 1 menyiapkan ulang tahun teman. Nah, jadi sudah cukup bagus ya untuk kelompok 1, kita kasih tepuk tangan. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, boleh perwakilan berdiri ya. Silakan membacakan hasil diskusinya. Ini masalahnya kelompok 2. Oh ya, masalah besarnya kamar tidurnya berantakan. Nah, bagaimana ya? Menentukan dekomposisi, algoritma ya, dan abstraksi belakang. Yang lain 5. Ya, boleh kasih tepuk tangan kelompok 2. Ada yang menanggapi kelompok 2? Ya, yang tadi yang sudah dibacakan kawanmu sudah cukup bagus ya, benar, tepat ya. Algoritma menentukan, membersihkan kamar tidur, dekomposisi, abstraksi dan pengenalan polanya sudah benar. Kasih tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Untuk kelompok 4 ya. Nah, perhatikan anak-anak sini ya. Jadi dari kelompok 1, 2, 3 dan 4, kelompok 1 sudah sangat memahami ya apa itu algoritma, abstraksi, pengenalan pola dan juga menentukan algoritma ya. Kelompok 2 juga sudah sangat bagus. Kelompok 3 lumayan memahami, hanya dia di abstraksinya masih bingung. Nah, untuk kelompok 4 itu di algoritmanya bisa didiskusikan lagi ya. Untuk selanjutnya ya nanti akan Bapak kasih soal ya. Laptop tulis nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Untuk sekarang silakan dikembalikan bangkunya ke posisi semula ya. Tugasnya kalian kerjakan dalam waktu ada waktu 15 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Kalian soal sendiri nanti saja kumpulkan ya. Baik. Sudah selesai anak? Sudah. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan ya. Urut ya dari sini. Ini biar rasa urut ya. Silakan belakangnya.
Ayo. Sebelum kita tutup ya pembelajaran kita, jadi kita tadi sudah belajar tentang berpikir komputasional. Jadi komputasional itu berpikir ala komputer, di mana kita dalam memecahkan suatu masalah atau persoalan besar, maka dapat kita serang secara logis dan sistematis, yaitu dengan cara dipecah menjadi bagian kecil, melihat polanya, kemudian mana yang penting dan tidak penting, ya baru mengurutan langkah-langkahnya itu berpikir komputasional. Nah, manfaatnya bagi kita ya itu agar kita terbiasa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang logis dan sistematis ya. Paham anak-anak? Baik, nah untuk pembelajaran selanjutnya yang akan datang kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial ya. Jadi untuk hari ini cukup. Nah, Bapak yakin semuanya sudah paham. Untuk selanjutnya kita tutup ya pembelajaran kita hari ini dengan doa. Namun sebelum itu Bapak akan tanya dulu kalian bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan apa menyedihkan? Nah, baik. Kalau itu silakan untuk ketua kelas nanti dipimpin doa ya. Setelah ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam